Afdaluha, kata Rasul, dan paling utama dari cabang-cabang iman itu adalah qaulu, engkau berkata la ilaha illallah. Cabang tertinggi iman itu ada di lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah imatatul adza anit thoriq, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan. Engkau menyingkirkan gangguan dari sebuah jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Haya, malu, syu'bah, sebagian minal iman, dari iman. Artinya begini, iman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gambarkan laksana sebuah pohon yang akarnya itu menancap kuat ke dasar bumi dan dahannya sampai ke langit, itu memiliki keutamaan. Jadi cabang iman dahannya itu ada kurang lebih 60-70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena kalau kita menyalahi lafaz la ilaha illallah, secara otomatis iman gugur dalam hati kita. Karena kandungan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita menyalahi itu, artinya kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Berarti iman sudah tidak ada dalam hati kita. Menjadikan gunung sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, laut sebagai Tuhan, apapun di muka bumi ini sebagai Tuhan, berarti iman kita sudah tidak ada. Karena apa? Cabang iman yang paling tinggi adalah engkau berkata la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah, wa'adna, yang paling rendah adalah engkau menyingkirkan duri di tengah jalan, atau balak atau gangguan di tengah jalan. Itu kaitannya dengan lafaz la ilaha illallah juga sama. Cuman itu yang paling rendah. Dan di antara cabang-cabang yang lain, malu termasuk dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lafaz yang kita sering kenal itu al-haya'u minal iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Malu sebagian daripada iman. Ketika kamu di rumah guru ngaji misalnya suguhin minum, ayo minum. Enggak, malu saya. Iman ente kuat juga. Kayak gitu juga. Ada martabak, ada kopi, dia nggak mau ngambil karena malu. Imannya kuat dia. Bukan malu itu saat bukan malu. Suruh nanya, pada nanya, enggak malu. Itu bukan iman, malu-malu. Malu-malu itu namanya. Jadi malu sendiri kita harus tahu penempatan. Apa sih malu yang sebagian dari iman itu? Malu yang seperti apa yang masuk dalam kategori iman? Apa kira-kira malu seperti apa yang sebagian daripada iman kita kepada Allah? Malu berbuat maksiat. Karena apa? Mungkin Pak RT nggak lihat, ya? Mungkin teman-teman nggak lihat, tapi kan Allah lihat. Kita malunya bukan karena mereka, tapi malunya sama Allah. Ingat, langsung mau berbuat jahat, mau berbuat buruk, berbuat maksiat, malu kita sama Allah. Karena apa? Allah terus selalu kasih kita rezeki. Ini juga yang aneh. Dia juga kadang suka aneh sama orang-orang yang pengen kaya, sampai datangin tempat-tempat keramat tengah malam, hujan-hujan, petir segala, tetap didatengin. Untuk apa? Untuk jadi kaya, untuk menjadi orang yang kaya. Padahal dia sadar kekayaan, rizki itu asalnya dari Allah, tetapi mereka dekat kepada Allah. Itu aneh. Ya. Rizki Allah yang kasih, tapi kita dalam meminta rizki nggak mau dekat sama Allah. Gimana Allah mau ngasih rezeki?
Kita pengen sembuh, punya sakit yang menahun misalnya, sakit yang parah. Padahal kita tahu yang nyembuhin Allah, tapi kita nggak mau dekat sama Allah. Gimana Allah nyembuhin penyakit kita? Kalau kita pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, deketin Allah. Karena Allah zat yang maha memberikan rezeki. Allah zat yang maha memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan. Bukan minta kepada makhluk-makhluknya. Karena hakikatnya makhluk juga minta kepada Roh, kepada Tuhan, kepada Khalik. Jadi buat apa kita minta sama makhluk? Sekarang aneh kan seperti itu. Mau kita tanya orang-orang yang pengen kaya, yang juara kemana-mana tengah malam, itu tahu nggak rezeki siapa yang kasih? Ya Allah. Terus kenapa ente kesini? Ini kan syariat. Tapi ente sendiri berusaha nggak dekat sama Allah, diem semua. Sholat kagak, ngaji kagak, apalagi ke majlis taklim. Malah disitulah rahmat Allah turun di majlis-majlis yang disebut nama. Makanya di awal kita selalu baca Asmaul Husna, karena kita kepengen majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu syaratnya adalah ketika namaku disebut dalam majlis itu, maka Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Makanya kalau kita mau rezeki kita lancar, usaha kita lancar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita deketin Allah. Jangan jauhin, kita deketin. Berusaha semaksimal mungkin kita seperti itu. Itulah yang disebut dengan malu. Kita menjadi manusia yang gak taat sama Allah itu malu. Puasa Ramadan yang lain puasa, kita nongkrong di warteg tengah hari, malu ente. Bukan malu sama manusia, malu no. Yang ngasih rezeki, yang ngasih ente hidup, ente gak punya malu apa? Waktunya puasa, ente malah minum es teh manis tengah hari. Dipoto lagi. Kalau di status WA. Gak punya malu bener itu. Nah itulah malu yang bener tuh seperti itu. Bukan malu siapa yang mau bertanya, enggak malu biar ada iman saya. Kan kayak begini. Jadi al-haya'u minal iman atau al-haya'u sub'atu minal iman itu seperti itu. Jadi kita malunya itu kepada Allah. Ya Allah, aku hari ini belum baca Quran, malu gitu. Hari kita baca hafalan, kita nggak bisa buka Quran mushaf, minimal hafalan. Baca Al-Fatihah. Hari ini belum sholawat Nabi, ya kita sholawat. Nggak mesti kita duduk silap, pakai tasbih, doa, nggak mesti seperti itu sih. Karena salah satu tanda orang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman, ketika berdiri dia berzikir. Kemudian ketika duduk dia berzikir. Bahkan ketika dia berbaring dia berzikir. Itulah mukmin yang hak, yang sebenar-benarnya mukmin. Jadi bukan duduk sila aja kita berzikir. Kita ngapain nih berzikir? Wah ini hari ini belum baca sholawat. Udah sholawat di mana kita ingat, di motor lagi bawa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat. Wah, hari ini saya belum zikir la ilaha illallah. Udah itu zikir la ilaha illallah di mana di saat ente ingat. Hari ini saya belum istighfar. Ini istighfar. Itulah yang disebut dengan al-haya atau malu. Malu dalam bermaksiat atau malu dalam kita melanggar perintah-perintah Allah. Oke, hadis selanjutnya Al-Ashir, hadis yang ke-10 anhu, tetap dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba summa kharaja fa idza qalbun yalhasu ya'kulu samar minal 'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadzal qalbu minal 'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra
famala'a khuffatun ma'an summa amsakahu bifaihi hatta raqiya fasaqa qalba fasyarakallahu lahu faghafara lahu. Ini hadis terkenal sebenarnya. Anhu dari Abi Dzar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bainana. Nah, di bainana ini kita sering nih kalau dengar orang yang cerita. Bainana, artinya apa bainana? Pada suatu hari di negeri antah baranta. Kata Rasul, bainama, pada suatu hari rajulun yamshi bitariqin, ada seorang laki-laki berjalan tariq. Tariq itu artinya jalanan. Berjalan, yamshi itu berjalan, bitariq, pada sebuah jalan. Istadda alaihil atas, dan dia terasa aus benar. Ini jalan ini bukan jalan aspal, itu bayanginnya bukan aspalnya di gurun ini. Fawajada bi'ran, lalu dia melihat sebuah sumur. Fanajala fiha, dan dilihat dalam sumur ini ada air, lalu dia turun ke dalam sumur. Karena apa? Atos tadi, aus. Summa kharaja, setelah dia puas minum di bawah itu, karena nggak ada timba, dia keluar lagi. Fakharaja, kemudian dia keluar. Fa idza qalbun yalhasu yaqulu samara minal atas. Ketika dia keluar, dia melihat kalbun. Tahu kalbun? Hah? Kalbun itu anjing. Makanya kita nyebut jangan sampai salah. Ada kalbun, ada kolbun. Kalau kolbun, kalau kalbun, misalnya kita nembak cewek, hatimu untukku, dia bilang kalbun. Apaan nih kalbun nih? Tinggal punya anjing. Kalau kalbun itu hatimu buat, jangan salah ngucapinnya antara kalbun dengan kalbun. Kalbun. Gitu. Faiza kalbun yalhasu yaqulu samara minal atos. Oh, jadi dia kalbun ini mengeluarkan lidahnya, menjulur gitu ke bawah. Saking atos tadi. Ya, bukan keras atos di sini ya, bahasa Arab. Atos itu artinya aus. Nanti bahasa Tegal lagi atos. Itu bahasa Arab, jangan salah paham. Iya. Dia apa namanya? Aus benar. Faqala rajul, laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal atos. Dia melihat, wah ini ada anjing yang benar-benar aus. Mislul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana tadi aku aus ini kelihatannya seperti itu. Apalagi dilihat sampai lidahnya itu menjulur. Fanazala, kemudian laki-laki itu nazala lagi, turun lagi ke dasar sumur. Birafa malail khuffahu, sambil dia membawa khuffah. Khuffah itu tahu, sepatu. Ma'an, dia memasukkan sepatu itu air. Jadi sepatu dia dipakai untuk ngambil air. Summa amsakahu bifaihi, kemudian dia menggigit sepatunya yang berisi air tadi, karena memang turun ke sumur itu nggak mungkin tangannya megang sepatu, dia naik, gimana naik? Jadi dia menggigit sepatunya itu dan dia naik ke atas. Hatta roqiya fasaqal kalbu, sehingga dia sampai dan memberikan air itu kepada kalbu tadi, yaitu anjing. Apa kata Rasul? Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada rajul tadi. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, dan Allah mengampuni dosanya. Padahal orang tadi nggak minta dosa, nggak minta ampunan malah. Ya. Dia cuma niat nolongin anjing. Karena dilihat anjing aus, dikasih. Orang itu nggak minta, ya Allah ampuni aku, enggak. Tapi dengan perbuatan baiknya,
Allah ampuni dosa-dosa. Qalu, maka sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lana fil bahai ajra, apakah ketika kami berbuat baik kepada makhluk tadi, anjing maksudnya hewan-hewan itu, ajron, apakah memang ada balasan juga dari Allah? Jadi sahabat ketika belajar sama Nabi seperti itu. Jadi dianggapnya berbuat baik hanya kepada manusia. Sehingga ditanya, apakah kita berbuat baik kepada hewan juga mendapatkan ajron? Ajron itu balasan dari Allah. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi menjawab, fi kulli kabadin rutbatin ajru, bahwasanya setiap perbuatan baik itu pasti akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelaslah buat kita bahwasanya ketika kita berbuat baik nggak pandang bulu. Pada sesama manusia itu memang diperintahkan gitu, selalu berbuat baik. Kepada binatang juga sama, pada alam juga sama. Kita diharuskan untuk berbuat baik. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada laki-laki tadi, faghfara lahu, maka Allah mengampuni laki-laki tadi, wa adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan ke dalam surga. Jadi di hadis lain itu ada tambahan fa adkhalahul jannah. Ya, kalau dia Allah ampuni, berarti dia nggak ada dosa. Ya, manusia yang udah nggak ada dosa, maksudnya ke. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bainama. Bainama itu artinya satu ketika. Artinya Nabi bercerita bukan pada masa itu, bukan pada masa Nabi laki-laki, tapi pada suatu hari atau pada satu ketika. Wa fi riwayatilahuma, dan bagi riwayat keduanya, maksudnya Bukhari dan juga Muslim, bainama, pada suatu hari, kalbun yutifu biroqiyatin qad kada yuqtaluhul atos. Itu juga hampir semakna. Jadi pada suatu hari ada seekor anjing yang dia yaqtuluhu, hampir mati, hampir terbunuh. Karena apa? Atos tadi, aus. Izra'athu, suatu ketika dilihat sama seseorang, baghiyun minal baghaya, seorang pelacur Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Jadi Nabi cerita orang Yahudi. Jadi ada seorang pelacur dari Bani Israel, dan dia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Fanaza'at muqaha, kemudian dia melepaskan sepatunya, fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfara laha bihi, kemudian mengambil air dari sepatunya tadi dan memberikan minum kepada anjing, faghfira laha, maka Allah mengampuni dosa pelacur tadi. Ya. Ini satu keutamaan kebaikan ketika kita melakukan dengan ikhlas. Apalagi yang kita bantu adalah makhluk yang hampir mendekati ajal. Ini luar biasa keutamaan yang Allah gambarkan melalui lisan Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam itu adab kepada binatang, jangan sekali-kali kita membunuh mereka dengan cara disiksa. Haram hukumnya. Termasuk hewan-hewan pengganggu, itu nggak boleh kita siksa. Haram hukumnya. Contohnya apa? Kita membunuh hewan dengan cara disiksa. Yang pertama dalam hadis itu, dilarang bagi kalian membakar hewan. Ya, ada binatang, main bakar aja. Yang kedua apa? Menyiram dengan air panas, haram hukum. Itu ya, dulu tuh sering tuh Anda tahu, kalau di rumah ada banyak tikus tuh,
kan masukin perangkap. Iya. Mati ini disiram air panas, haram. Dibakar. Terus yang kedua ditusuk, cos. Itu juga haram. Jadi adab ketika kita membunuh hewan harus sekali tepukan, sabetan atau pukulan. Itu adabnya ketika kita membunuh seekor binatang. Misalnya ada ular, gimana cara bunuh ular? Jangan buntutnya dipotong, dia masih bisa hidup. Dia tersiksa. Langsung aja pancung, atau kalau kita berani tarik. Itu ada biasa begitu kalau mimpi. Kalau mimpi. Langsung mati itu ular. Atau kita langsung tebas lehernya. Tapi dengan cara penyiksaan seperti kita langsung rebus, langsung itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada unsur penyiksaan. Al-Hadi Asyar yang ke-11 anhu dari Abi Dzar juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Wah, ini luar biasa. Fi syajaratin qata'aha min zahri tariqi kanat yu'zil muslimin. Ini simpel orang masuk surga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, laqad ra'aitu, aku sungguh melihat, kata Nabi melihat rajulan, dua orang laki-laki, yataqallabu fil jannah, mereka sedang bersenang-senang di surga. Wah, enak banget. Fi sajaratin qata'aha, fi sajaratin qata'aha, di itu pohon yang telah dipotongnya, min zahrit torik, dari tengah jalan, kanat yu'zil muslimin, karena takut kaum muslimin terkena gangguan. Oh, jadi begini, seseorang akan mendapatkan kesenangan di surga, dia berleha-leha di sebuah pohon besar. Karena apa? Karena dia menghilangkan gangguan di tengah jalan. Tapi kalau di sini disebutkan pohon yang telah dia potong. Jadi misalnya gini, di jalan ada dahan yang mengganggu jalan, taruhlah kalau orang motor itu bisa keselimpan, dipotong sama dia, biar orang jalan naik motor selamat, naik kuda, naik onta selamat, sama dia dipotong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Wa kanat yu'zil muslim, dia itu menghindari orang-orang muslim terkena gangguan ketika melewati jalan. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau rumah kita ada pinggir jalan dan ada pohon, jangan sampai ganggu. Ya. Karena kalau memang kita membuang